warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan saya Anisi Fitrianti dan rekan saya di sini akan mempraktekkan percakapan coaching. Di sini saya sebagai pengamat, rekan saya sebagai coach yaitu Ibu Kurnia Arisala dan sebagai coaching adalah Bu Ayu Chandra Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Bu, kok mengundang saya? Ini Bu Ani, saya ingin sharing-sharing sama Bu Ani. Terus ini saya ingin meminta Bu Ani untuk menjadi pengamat bagi kegiatan coaching saya yang akan saya lakukan dengan Bu Diah ini. Oh, baiklah Bu. Besok saya bersedia untuk mengamati kegiatan coaching antara Bu Risa dengan Bu Diah. Kegiatannya kira-kira jam berapa, Bu? Kalau misalnya malam ini juga gimana Ibu Ani? Apa Bu Ani ada waktu? Baiklah, kebetulan saya ada waktu. Monggo, silakan. Kira-kira kalau boleh tahu kompetensi apa yang dalam kelas coaching besok yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi ini, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ani. Oh, apa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan? Karena saya merasa kurang terampil dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, Bu Ani. Baiklah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin Bu Anik mengobservasi saya pada mengajukan pertanyaan berbobot pada saat saya melakukan identifikasi. Baiklah, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu capai, kira-kira apa ya? Saya bisa terampil mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya, Bu Diah ini, Bu Ani. Oke, semoga pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan dengan baik dan tujuan pelaksanaan coaching bisa tercapai ya Bu. Nggih, Bu Ani. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oh iya ya. Silakan Bu Risa dimulai coachingnya. Ya, terima kasih Bu Ani. Selamat malam Bu Dia. Selamat malam Bu Risa. Terima kasih nih sudah datang di ruang ini. Apa yang akan kita obrolin nih pada malam ini? Oke, Bu Risa, baik. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas akhir-akhir ini, Bu Risa. Oke. Saya merasa sekarang ini antusias atau semangat belajar siswa saya menurun. Jadi banyak atau ada beberapa dari siswa saya yang tidur di kelas, begitu. Oh, jadi Bu Dia ini merasakan bahwa semangat belajarnya murid-murid Bu Dia ini akhir-akhir ini menurun, G. Nggih, Bu. Jadi ketika pembelajaran itu anak-anak banyak yang malas-malesan, banyak yang tidur di kelas. Makanya saya ingin berbincang dengan Bu Risa untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Iya, baik Ibu. Apa yang ingin dia dapat di akhir pembicaraan kita nanti? Yang ingin saya dapatkan adalah mendapatkan solusi itu tadi dari permasalahan dan semoga nantinya bisa mendapatkan cara agar anak-anak tetap semangat lagi seperti sebelumnya. Oh, berarti Bu Dia ini dari pertemuan kita ini nantinya Bu Dia ingin mendapatkan solusi dari perbincangan kita ini ya? Iya, Ibu.
menurut Budia, murid yang semangat belajar itu yang seperti apa, Budia? Menurut saya yang semangat belajar itu ya yang dia konsentrasi penuh saat pembelajaran, menyimak dengan baik apa yang diajarkan dan dapat aktif belajar secara berkelompok maupun secara mandiri dengan mengerjakan apa yang diberikan tugas oleh gurunya. Saat ini menurut Budia ini muridnya Budia ini dari skala 1 sampai 10, muridnya Budia ini kira-kira berada di posisi berapa? Kalau menurut saya masih di posisi kelima ya Bu, angka 5. Oh, jadi menurut Budia, murid-murid Budia ini saat ini nih masih ada di posisi 5 ya. Nggih. Melihat kondisi saat ini Budia, Budia menginginkan semangat belajarnya murid-murid Budia ini nantinya ada di posisi berapa? Ya harapan saya nantinya bisa di skala 8 atau 9 seperti itu Bu. Lalu apa hambatan atau gangguan yang kemungkinan akan menghalangi Budiah dalam meningkatkan semangat belajar murid-murid ini untuk mencapai ke 8 atau 9 tersebut? Iya, hambatannya ya Bu. Ya. Kalau yang saya tanyakan dari pembicaraan sebelumnya dengan anak-anak, bahwa mereka melakukan itu. Jadi hambatan yang saya akan hadapi adalah mengatasi kebiasaan anak-anak. Biasanya anak-anak itu kenapa tidur sampai malam, kenapa sampai tertidur di kelas karena dia malamnya itu begadang. Entah itu game online, entah itu ada acara di lingkungan rumah yang membuat dia tidur terlalu larut malam. Seperti itu, Bu. Oh, jadi murid-murid Budia ini di rumah ini sering begadang dari mulai main game online begitu nggih Budia? Nggih. Jadi bagaimana cara membuat murid Budia ini untuk kembali semangat belajarnya? Mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi lagi kepada mereka ya dengan memberikan pengertian ketika mereka harus tidur terlalu larut malam nanti resikonya seperti apa. Kemudian mungkin saya juga melakukan komunikasi dengan orang tua mereka agar orang tua di rumah juga melakukan pemantauan anaknya harus pulang jam berapa dan harus jam berapa tidur agar nanti paginya atau besok paginya fresh untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Cara yang akan Budia tempuh ini akan Budia laksanakan dalam waktu dekat ini? Ya, akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini, Bu. Oke, Budia. Berapa nih kira-kira waktu yang Budia butuhkan untuk membuat nih murid-murid Budia ini mempunyai semangat belajar lagi? Mungkin saya butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk membiasakan lagi. Jadi Budia ini akan memerlukan waktu 2 minggu sampai 1 bulan begitu Budia. Nggih, Bu, kira-kira segitu. Karena butuh komunikasi juga sama orang tua, pembiasaan juga pada anak-anak. Oke. Dari rencananya Budia ini. Dan keberhasilannya adalah ketika dia atau mereka tidak lagi tidur di kelas saat pembelajaran, aktif lagi dalam pembelajaran, itu mungkin jadi ukuran keberhasilannya. Lalu apa komitmen dari Budia terhadap rencana peningkatan semangat belajarnya murid Budia ini? Komitmen saya akan selalu terus melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua terkait kebiasaan anak di rumah
maupun di sekolah. Jadi sama-sama mengontrol, saya mengontrol dari sekolah dan orang tua mengontrol di rumah. Begitu, Bu. Oke, oke. Bagus, Bu Dia. Lalu kalau misalnya selain wali murid tadi, Bu Dia, siapa lagi yang akan membantu Bu Dia untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya kalau di sekolah saya butuh bantuan dari rekan sejawat, nggih. Jadi selain saya, mungkin teman-teman yang lain juga bisa melakukan apa ya, tindakan-tindakan atau pembiasaan kepada siswa agar mereka lebih semangat dan antusias dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu Dia. Komitmen yang Bu Dia terapkan ini juga pihak-pihak yang membantu. Mudah-mudahan nanti terlaksana Bu Dia. Amin, semoga saja, Bu. Amin. Bagaimana nih tindak lanjutnya dari sesi coaching kita ini? Tindak lanjutnya dari segi coaching ini saya akan segera mengatur jadwal untuk komunikasi dengan orang tua terkait dengan agenda dari anak-anaknya. Oke Bu Dia, terima kasih nih sudah saling sharing sama saya, nggih. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih sudah didengarkan curhatan saya dan dibimbing untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang tengah saya hadapi. Mudah-mudahan yang solusi yang tadi Bu Dia utarakan selanjutnya bisa Bu Dia terapkan, dan saya ingin tahu nih perkembangannya murid Bu Dia selanjutnya, apakah semangat belajarnya sudah semakin meningkat, Bu Dia menyiapkan pembelajaran yang menarik dan menyediakan waktu untuk mereka. Yeah. Akan saya segera sampaikan perkembangannya jika sudah mulai menemukan titik terang. Nggih. Mudah-mudahan nggih Bu Dia. Nggih, semoga. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Ani. Bagaimana pelaksanaan coachingnya? Apa dalam melaksanakan coaching sudah tercapai perkembangan yang diinginkan? Iya, Bu Ani. Saya merasa sudah bisa mengembangkan pertanyaan berbobot dibandingkan dengan proses coaching sebelumnya. Ya. Di dalam proses coaching yang saya amati tadi, alur peta yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik, Bu. Untuk pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah dilaksanakan dengan baik. Pertanyaan yang diajukan dapat membantu coach untuk mengingat, merenung, dan merangkai fakta, sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Pertanyaannya juga sudah bersifat terbuka dan eksploratif, sehingga saya amati membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Di samping itu, pertanyaan yang diajukan juga momennya tepat, Bu, dan tidak terburu-buru. Nggih. Terima kasih banyak Bu Ani atas observasinya malam ini. Nggih. Untuk selanjutnya setelah melaksanakan kegiatan coaching, apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan, Bu? Sebenarnya ada, Bu. Saya ada kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya. Ini kalau sekarang saya ingin selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu ini mendengarkan aktif, Bu. Baiklah, Bu, bisa kita jadwalkan lagi coaching selanjutnya, nggih. Untuk pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan bobot saat menggali rencana aksi coaching. Nggih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.